Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 15 yang dalam hal ini beranggotakan saya, Alsyabana Nadia Rahmawati selaku moderator dan juga penyaji, dan juga rekan saya, Mas Syahrul Fauzi Bisri yang bertugas sebagai penyaji pada pembicaraan topik kita pada sore hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah pembicaraan seremonial, pidato untuk acara khusus, dan juga mengembangkan dan menyampaikan presentasi kelompok. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, beserta Ibu Baiti Rahmawati dan juga Pak Husnan selaku asisten dosen pada mata kuliah Public Speaking. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembicaraan seremonial pidato untuk acara khusus yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Syahrul Fauzi Bisri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alsya. Baik teman-teman, saya di sini akan membicarakan tentang yang berjudul pembicaraan seremonial pidato untuk acara khusus. Jadi tujuan dari pidato seremonial berada di antara memberi informasi dan membujuk. Karakteristik pidato seremonial adalah singkat. Ini menjelaskan ada 6 jenis pidato seremonial yang umum diberikan pada acara khusus. Yang pertama adalah pidato sambutan, yang kedua perkenalan, ketiga nominasi, keempat pengakuan, kelima penerimaan, dan yang keenam adalah penghormatan. Untuk yang pertama yaitu pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan pidato seremonial yang sangat singkat dan formal untuk menyapa dan mengungkapkan rasa senang atas kehadiran seseorang atau organisasi. Pidato sambutan biasanya tidak lebih dari 2 hingga 4 menit yang berisikan latar belakang pelaksanaan acara, kemudian tujuannya, rasa terima kasih, dan harapan. Kemudian yang kedua adalah pidato perkenalan. Nah, ini pidato perkenalan itu seperti pidato seremonial singkat untuk membangun kredibilitas pembicara utama dengan memberitahu audiens tentang pendidikan, latar belakang, dan pengalaman pembicara yang terkait dengan topik dan untuk menyarankan mengapa audiens harus mendengarkan. Pidato perkenalan ini biasanya disampaikan oleh moderator untuk memperkenalkan seseorang pembicara. Pada awal perkenalan langsung merujuk pada sifat acara. Tubuh pidato fokus pada 3 atau 4 hal yang penting dari pembicara. Kemudian yang terakhir dan kesimpulan, harus menyebutkan nama pembicara dan secara singkat mengidentifikasi topik pembicara atau judul pidato. Kemudian selanjutnya adalah pidato nominasi yang ketiga. Pidato nominasi adalah presentasi seremonial yang mengusulkan calon untuk sebuah jabatan, kehormatan, posisi, atau penghargaan. Tujuannya adalah untuk menyoroti kualitas yang membuat orang tersebut layak sebagai kandidat yang paling kredibel. Nah, ini ada pidato nominasi ini layak orasi kampanye dan bisa melakukannya dengan yang pertama menjelaskan pentingnya posisi tersebut, yang kedua membuat daftar kualifikasi yang memenuhi kriteria, yang ketiga menempatkan nama kandidat dalam nominasi, menciptakan klimaks yang dramatis. Kemudian yang keempat, pidato pengakuan. Pidato pengakuan adalah presentasi seremonial yang mengaku seseorang dan biasanya memberikan penghargaan atau hadiah kepada individu atau perwakilan kelompok. Biasanya pidato tersebut merupakan pengakuan formal yang cukup singkat dari sebuah pencapaian. Pidato ini dimulai dengan menjelaskan untuk apa penghargaan itu diberikan, kemudian menyatakan kriteria individu untuk memenangkan atau mencapai penghargaan.
dan akhirnya menjelaskan bagaimana orang yang diberi penghargaan memenangkan atau mencapai penghargaan tersebut. Kemudian yang kelima, pidato penerimaan. Pidato ini diberikan untuk mengakui penerimaan suatu kehormatan atau penghargaan. Tujuannya ini untuk menyampaikan dengan tulus kepada para pendengar penghargaan Anda atas kehormatan dan pengakuan tersebut, dan untuk berterima kasih kepada orang yang telah berperan penting dalam kesuksesan acara Anda. Kemudian yang keenam, pidato penghormatan. Pidato penghormatan adalah pidato seremonial yang memuji atau merayakan seseorang, kelompok, atau suatu peristiwa. Tujuannya di sini adalah untuk mengundang pendengar agar benar-benar menghargai orang, kelompok, atau acara tersebut dengan membangkitkan perasaan mereka. Ada dua jenis pidato penghormatan, yaitu bersulang dan eulogi. Yang terakhir adalah pidato seremonial lainnya. Nah, pidato seremonial ini termasuk yang lainnya itu termasuk wisuda, hari libur, peringatan peristiwa besar, kemudian pidato-pidato ulang tahun, biasanya acara khusus, antara lain pidato peresmian, pidato peringatan, pidato perpisahan, dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam pidato seremonial tadi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengembangan dan menyampaikan presentasi kelompok yang akan disampaikan oleh Mbak Elsabana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Syahrul Fauzi Bisri atas waktunya, dan juga terima kasih sudah memaparkan materi sebelumnya dengan sangat baik. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengembangkan dan menyampaikan presentasi kelompok. Nah, sejatinya presentasi kelompok ini memiliki beberapa keuntungan, yakni analisis masalah yang lebih mendalam, ide-ide yang lebih luas dan lebih banyak solusi potensial, dan meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan ketika kita melakukan presentasi individu. Karena presentasi kelompok itu melibatkan banyak orang, sehingga ide-ide yang bermunculan itu juga lebih banyak. Next slide, Mas Syahrul. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu tanggung jawab anggota. Kenapa tanggung jawab anggota? Karena ini adalah presentasi kelompok. Jadi masing-masing anggota memiliki tanggung jawab masing-masing. Yaitu yang pertama adalah berkomitmen pada tujuan kelompok. Nah, berkomitmen pada tujuan kelompok ini berarti ketika kita menemukan suatu topik, kita itu harus berkomitmen bahwasanya topik itu haruslah satu, sehingga tidak melenceng atau melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah jaga agar diskusi tetap pada jalurnya. Seperti yang saya katakan di awal, berkomitmen itu juga adalah termasuk untuk tetap menjaga diskusi itu pada jalurnya, sehingga tidak melenceng atau tidak melebar pembahasannya. Kemudian yang ketiga, selesaikan tugas individu tepat waktu. Karena ini presentasi kelompok, jadi usahakanlah pembagian tugas yang sudah diberikan untuk masing-masing anggota itu selesai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, mengelola konflik di antara anggota kelompok. Nah, mengelola konflik ini bisa dilakukan dengan banyak cara, misalkan diskusi ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu doronglah masukan dari semua anggota kelompok. Didorong itu bukan yang asli didorong gitu, bukan ya teman-teman, tetapi kita memberikan dukungan kepada mungkin ada beberapa anggota kelompok itu yang pasif atau dia itu introvert gitu ya. Jadi kita berikan dorongan, kita berikan semangat kepada mereka untuk bisa menyuarakan pendapat mereka. Next, Mas Fauzi. Baik, selanjutnya adalah metode pemecahan masalah kelompok yang sistematis. Nah, dalam presentasi kelompok itu sendiri pasti ada yang namanya masalah. Kita presentasi mandiri saja pasti ada masalahnya, ada apa ya, hambatan-hambatannya. Tetap apalagi kita melakukan presentasi kelompok. Nah, yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah kelompok itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya karena apa, latar belakangnya karena apa. Kemudian jika sudah, kita melakukan analisis masalah. Analisisnya ini jauh lebih rinci daripada mengidentifikasi. Tidak hanya latar belakangnya, tetapi juga faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan masalah tersebut terjadi. Kemudian kita menentukan kriteria untuk menilai solusi.
ditentukan dulu sebelum solusinya didapatkan, kita tentukan dulu kriterianya itu solusinya harus yang seperti apa untuk menangani masalah yang satu dengan yang lain kan pasti tentunya berbeda. Maka dari itu kita perlu menentukan kriteria. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan sejumlah solusi, yaitu mengumpulkan sebanyak apapun ide untuk menghasilkan jumlah solusi yang banyak sehingga nantinya pada tahap kelima yaitu pilih solusi terbaik berdasarkan kriteria, kita sudah memiliki opsi-opsi untuk solusi-solusi terbaik yang bisa kita pilih. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan solusi yang telah disepakati. Dari banyaknya solusi tersebut, pilihlah salah satu solusi, satu atau dua solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam presentasi kelompok. Next. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yaitu yang pertama adalah bagilah topik ke dalam beberapa bidang. Nah, topik itu kan pasti hanya satu, tetapi sub-sub bidangnya kan banyak. Itu dibagi dulu. Kita bagi per masing-masing anggota kelompok. Kemudian buatlah sebuah garis besar dari area topik Anda. Misalkan topiknya itu tentang public speaking. Nah, garis besarnya itu dari area topik itu misalkan pembagian pidato seremonial atau pidato kenegaraan ataupun yang lainnya, itu dibuat garis besarnya seperti apa. Kemudian setelah dibuat garis besarnya, maka garis besar tersebut digabungkan untuk membentuk garis besar kelompok. Jadi kan tadi dibagi-bagi tugas, kemudian garis besar masing-masing individu anggota kelompok itu dikumpulkan menjadi garis besar kelompok. Kemudian langkah yang keempat adalah selesaikan rincian penyampaian. Setelah garis besar itu terbentuk, maka kita juga harus membuat rincian penyampaian. Apa yang akan kita sampaikan kepada audiens itu dirinci supaya tidak ada hambatan ketika kita sudah mulai melakukan presentasi. Dan tahapan yang terakhir adalah melatih presentasi kita supaya berjalan dengan sukses dan lancar. Next. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai format presentasi kelompok publik. Nah, format presentasi kelompok publik ini sebenarnya ada banyak teman-teman, tetapi menurut buku public speaking yang kita acu ini ada 3, yaitu simposium, diskusi panel, dan pertemuan balai kota. Di mana simposium adalah diskusi sejumlah peserta yang biasanya 3-5 orang menyampaikan pidato individu dengan panjang yang kurang lebih sama mengenai subjek yang sama. Kemudian untuk diskusi panel sendiri adalah diskusi pemecahan masalah di depan audiens. Nah, setelah diskusi formal, audiens ini seringkali didorong untuk mengajukan pertanyaan kepada para peserta ataupun kepada pemateri. Nah, yang terakhir adalah pertemuan balai kota. Pertemuan balai kota adalah acara di mana sejumlah besar orang yang tertarik dengan suatu topik berkumpul untuk mendiskusikan dan terkadang memutuskan satu atau beberapa masalah. Next. Yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas kelompok. Setelah tadi diuraikan bagaimana cara mempersiapkan, kemudian tanggung jawab antar anggota kelompok, dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan presentasi kelompok. Setelah melakukan presentasi kelompok, ada tahapan yang terakhir, yaitu mengevaluasi efektivitas kelompok. Yang pertama dengan mengevaluasi dinamika kelompok selama proses persiapan, yaitu Anda dapat mengevaluasi dinamika kelompok dengan menilai manfaat dari upaya setiap anggota. Jadi usaha-usaha yang sudah dilakukan anggota itu dievaluasi lagi apakah sudah maksimal atau belum. Kurangnya seperti apa nantinya pada presentasi selanjutnya itu bisa diperbaiki. Kemudian mengevaluasi keefektifan presentasi Anda. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi efektivitas kelompok, kita evaluasi dulu presentasi kita sendiri, apakah sudah maksimal atau belum. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas presentasi kelompok dengan menggabungkan evaluasi dinamika kelompok sebelum proses kita presentasi, yaitu selama proses persiapan, kemudian evaluasi keefektifan presentasi individu. Kiranya itu pembahasan mengenai topik kita yang kedua, yaitu mengembangkan dan menyampaikan presentasi kelompok. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi pada sore hari ini yaitu yang pertama,
pembicaraan seremonial pidato untuk acara khusus itu ada banyak sekali macamnya. Ada pidato sambutan, kemudian ada pidato pengakuan, ada pidato nominasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengembangkan dan menyiapkan presentasi kelompok itu dibagi menjadi beberapa cara, yaitu dengan menentukan tanggung jawab antar anggota kelompok, kemudian mempersiapkan persiapan kelompok, kemudian menyusun dinamikanya, dan yang terakhir adalah dengan mengevaluasi efektivitas kerja anggota kelompok. Baik, kiranya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 15. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.